fokus sama Tuhan lah. Jangan sama badainya. Banyak orang yang salah kaprah dan kira kalau hidupnya lagi diterpa badai kehidupan, lagi banyak masalah, dan kita kira, oh ini berarti tanda bahwa Tuhan lagi ninggalin atau Tuhan lagi nggak ada dalam kehidupan kita. Padahal berkali-kali di Alkitab, badai justru ada ketika Tuhan Yesus ada. Contoh, ada cerita di mana badai datang ketika Tuhan Yesus lagi ada di kapal. Dan bukan cuma lagi ada di kapal, Tuhan Yesus bahkan lagi tidur di kapal. Ini sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus tahu ada badai di sana. Tapi Tuhan Yesus juga tahu kalau dia lebih berkuasa daripada badai itu. Dan kalau badai itu nggak akan mencelakakan dia. Ada juga cerita di mana Tuhan Yesus menampakkan diri ketika murid-muridnya lagi ketakutan karena mereka diserang badai. Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya sambil jalan di atas air. Bayangin di tengah-tengah badai dia malah jalan di atas badai itu. Dan yang menarik bukan cuma dia sendiri yang jalan. Tapi Petrus ngomong ke dia, Tuhan kalau itu betul sungguh-sungguh engkau, suruh aku untuk berjalan. Dan Tuhan bilang, Petrus kalau kau percaya, berjalanlah di atas air. Dan selama Petrus fokus sama Tuhan Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya dan dia fokus ke badai lagi, dia jatuh tenggelam. Dan dari sana gue belajar, badai kehidupan sama sekali bukan berarti Tuhan lagi ninggalin kita. Tapi justru itu jadi situs untuk kita bisa bertemu rahmat Tuhan. Bisa jadi badainya boleh ada di sana, tapi lu disuruh fokus sama Tuhan yang lagi tidur. Lu disuruh beristirahat, lu disuruh rest in His peace, in His glory. Atau bisa jadi lu sama kayak Petrus, yang lagi dipanggil sama Tuhan untuk berjalan di atas badai kehidupan lu. So badainya akan tetap ada, tapi lu dimampukan sama Tuhan untuk bukan cuma melawan, tapi bahkan berjalan di atasnya. Dan sekarang tugas lu adalah fokus sama Dia, jangan fokus sama badainya.